sampai ya bercanda itu kelewatan sih menurut saya pada saat itu. Sampai ada bercandanya itu jadi ya kayak pocong, kayak jadi hantu. Kan ada temen tuh keluar mungkin cari angin lah. Karena mungkin kan panas kan di dalam, cari angin sambil main HP. Tiba-tiba yang temen ini satu ini badannya ini apa? Kayak dibawa lari sama apa? Nggak jelas gitu larinya itu ke arah batang besar karena di rumah itu ada pohon beringin besar. Oh, berarti menuju Iya, ke batang itu hantu katanya, pocong sambil meragakan kan begitu kan. Ada pocong tuh di situ sambil ditunjuknya di situ ada ini kuntilanak katanya kan. Ya Cewek kita tadi, kita anggapnya kan bercanda penasaran Cewek, kan. ya. Iya. Mungkin dari saudara Hakim ada cerita horor. Ulang. Jadi mungkin saudara Hakim ada cerita horor gitu. Ada sih ini pengalaman. Oke. Waktu kita pernah pergi ini kan liburan. Saat itu sekaligus ada acara juga pada saat kita liburan itu. Oke. Kalau boleh tahu acara apa itu? Acara pernikahan teman. Di daerah mana? Untuk di daerahnya itu di daerah Oku Selatan, tepatnya di Ranau. Di Ranau. Saat itu. Ranau. Iya. Oke. Untuk perjalanannya itu sekitar jarak waktu yang ditempuh dari Palembang itu memakan waktu 8 sampai 9 jam. Karena Mengendarai apa, Oke? bawa mobil kan. Bawa Kita mobil perginya pribadi. 3 mobil pribadi. Iya, betul. 3 mobil pribadi saat itu. Tibalah sampai di sana tuh sekitar jam 4 sore, hampir jam 5 sore sampai di sana, hampir masuk waktu Maghrib ya? maghrib. Nah, jadi kami berinisiatif nih untuk memutuskan mencari penginapan. Oh, di sekitar Ranau. Iya, di sekitar Danau Ranau saat itu. Nah, jadi setelah kita berinisiatif nih mencari tempat penginapan karena waktu sudah masuk menjelang maghrib kan. Karena kan kami belum tahu tuh untuk penginapan di sana. Sebelumnya kan belum pernah kita survei dan belum kita pernah cari tahu. Ya karena berhubung waktu tuh Udah sudah malam masuk, ya? Malam. takutnya malam kan Iya. nggak terkejar kan. nggak keburu kan itu waktunya, takut kita kemalaman. Jadi ya tadi pada maghrib kita memutuskan untuk mencari penginapan. Ialah penginapan itu dulunya itu bekas bekas Ya. itu dulu penginapan itu bekas rumah yang tapi dijadikan untuk mes nih, dulu mes pekerja. Masih ada sampai sekarang. Dan masih ada sampai sekarang. Nah, saat itu kami memutuskan dan untuk menginap di mes tersebut. Ya mungkin untuk mesnya sendiri tidak bisa saya sebutkan, Ya, Sebutkan aja lah, Bang. tapi orang-orang tahu tuh. Karena cuma Daerah ada situ? Iya, karena cuma ada 2 penginapan untuk di daerah itu sendiri. Oke. Satunya Di emang daerah bentuknya posisi hotel, iya di posisi di pinggir danau. Di tepatnya depannya itu arahnya ada Gunung Seminung tuh. Nah, sebelahnya itu ada hotel memang. Ada hotel, saya lupa namanya hotelnya apa. Nah, untuk mesnya itu kita tuh nginep di situ karena tempatnya kan luas nih. Kenapa kita untuk memutuskan situ? Terus juga harganya terjangkau di mes tersebut. Nah, setelah kita udah packing, udah persiapan nih kan untuk beres-beres ya. Jadi kita bagi nih dari orang 10 kan untuk posisi tempat tidur. Di situ ada 3 kamar. Jadi berapa orang nih, Bang? 10 10 orang. Oh. Jadi itu keluarga atau teman-teman tadi? Teman-teman. Iya, teman-teman. Kuliah? Teman-teman ya kuliah. Main-main atau Teman kuliah memang kuliah, ada oke. yang mau nikah. Berarti kan. penginapan itu kayak rumah ya? Iya, mes, rumah besar. Jadi ada 3 kamar posisinya. Oke. Nah, pada saat maghrib itu kan memang kita kan biasa kan namanya laki-laki itu kan sering bercanda kan, bagaimana kalau sampai kan bukannya kita istirahat tapi Enggak itu. tapi kita bercanda bersenda gurau kan, biasa kan.
namanya laki-laki tadi kan kalau sudah kumpul kan di mana? Di lokasi Di lokasi tempat penginapan saat di itu. penginapan, di dalam rumah. Di dalam rumah Oke. posisinya. Ya. Udah kita siapin nih, beresin nih barang-barang sudah kita tempatkan ke tempatnya di kamar kan masing-masing. Nah, pada suatu menjelang maghrib kami itu masih main-main di dalam tempat penginapan itu. Bukannya sholat tapi Bukannya bermain. sholat Oke. pada saat waktu azan maghrib. Padahal Islam semua kan. Ya. Nah, main-main bercanda kan, bercanda ya macam-macam bercandanya sampai ya bercanda itu kelewatan sih menurut saya pada saat itu. Sampai ada bercandanya itu jadi ya kayak bocong, kayak jadi hantu. Karena memang kondisi tempat penginapan itu sendiri itu memang sudah lama tidak diperbaiki oleh yang punya karena agak seram tempatnya. jadi seram tempatnya itu. Untuk WC-nya aja itu ada di belakang dari penginapan itu. Harus muterin rumah dulu. Karena untuk penjaga rumahnya sendiri itu nggak boleh tuh. Pintu belakang yang langsung tembak ke WC itu nggak boleh, nggak boleh dibuka, nggak boleh dilewati. Jadi di gembok itu sudah permanen. Jadi kalau mau ke WC muter dulu. Karena rumahnya besar, lihat belakang. Nah, pada saat sekitar jam 7, setengah 7, itu kan ada temen tuh keluar mungkin cari angin lah, karena mungkin kan panas kan di dalam, cari angin sambil main HP. Tiba-tiba yang temen ini satu ini badannya ini kayak dibawa lari sama nggak jelas gitu larinya itu ke arah batang besar karena di rumah itu ada pohon beringin besar. Berarti menuju Ke batang itu berlari. Dalam itu nggak tahu keadaan sadar atau tidak karena posisinya itu temen itu lagi main HP nih. Itu kalau teman-teman pernah ke Danau Ranau ada penginapan, depannya itu danau, depannya itu ada Gunung Seminung. Nah itu tempat kita tempatin pada saat itu. Terus juga untuk rumah itu emang luas rumah itu. Ada untuk kalau ukurannya itu bisa kita ukur itu 0,5 hektar itu. Kalau kita lihat sekilas, ada halamannya. halamannya luas. Untuk parkir mobil kita aja itu masih luas banget sisanya itu. Nah di pinggirnya itu ada pohon beringin besar, besar itu pohonnya itu. Teman-teman kalau nanti pernah ke sana, nah itulah yang ada pohon beringin besar, ada tempat penginapan yang cukup luas. Itu tempat pernah yang kita tempatin kemarin. Nah pada saat ini lanjut yang teman tadi dibawa ke badannya itu dibawa lari itu ke arah batang. Tiba-tiba langsung tergeletak nih. Tiba-tiba nggak sadar. Jadi tidur di samping batang itu. Tidur di samping batang dalam keadaan nggak sadar. Nah kita pikir kan mungkin kan teman satu ini kan Itu biasa kan pada saat jam dia setengah berlari. 7. Lari itu ada yang ngikutin atau nggak ada. Tiba-tiba sontak aja nih badannya nih. Sontak saja lari ke arah batang lagi main HP lari. Nah jadi yang temen lari itu kan lagi berempat nih di teras halaman tempat kita menginap itu. Jadi yang satunya ini kan memang posisinya agak jauh nih dari teman bertiga. Yang teman bertiga ini lagi duduk di kursi. Yang satunya ini lagi main HP. Larilah badannya ini ke arah batang. Itu yang Itu secara nggak tahu ya itu sadar atau enggak itu teman kita yang satu itu tiba-tiba lari ke batang terus jatuh tergeletak. Nah terus saya potong. Yang si teman kamu yang tergeletak itu yang bercanda pocong segala macam itu teman kamu itu. Iya. Salah satu yang teman Salah kamu itu. satunya iya. Karena kan posisinya pada saat kami maghrib itu kan di kamar semua nih posisinya. Nah karena kita melihat nih kan sudah nggak enak ini tempat penginapan ini, terus juga kayak nggak terawat kan dari segi catnya aja udah bukan lupas tapi sudah runtuh, buram ya, udah luntur dari catnya. Terus juga dari banyak laba-laba gitu, jaring laba-laba di plafonnya itu. Nah jadi pada saat ngobrol-ngobrol bercanda tuh temen yang di batang itu sebelumnya bercanda juga ikut. Nah itu awas ada hantu katanya, ada pocong sambil meragakan kan gitu kan. Ada pocong tuh di situ sambil ditunjuknya situ ada ini kuntilanak katanya kan. Ya kita anggapnya kan bercanda penasaran kan. Iya. Laki-laki semua kita pergi, nggak ada perempuan. Nah itu kita pikir itu candaan aja. Dia bilang di situ ada kuntilanak tuh, di situ ada pocong. Kita kan nanggep kan biasa kan namanya kita nih kan kalau kumpul sama laki-laki kan sering banyak bercandanya daripada seriusnya. Nah,
Terus juga pada maghrib itu juga ada bunyi gonggongan anjing, karena di mes itu juga ada tempat pelihara anjing. Ada sekitar 2 ekor anjing itu. Oke, jadi pada saat itu Sudah selesai pada maghrib itu, azan selesai Ya. sekitar mungkin setengah 7. Ada teman nih kan keluar nih, ada sebagian istirahat di kamar kan, rame-rame kan. Nah jadi berempat itulah ke depan. Kalau saya sendiri posisinya di kamar saat itu posisinya. Nggak nyaksiin langsung, Oke. tapi mendengar cerita temen tadi nih yang lagi di teras kan, berempat posisinya. Yang satunya lari ke batang, tiba-tiba tergeletak aja itu, nggak sadar. Nah teman-teman tuh langsung, satu itu masuk ke dalam, yang satu tuh langsung kayak panik juga, dibangunin. Siapa namanya kan, misalnya kan, bangun, aku tidur kan, hati kan, seperti itu. Ternyata kan bingung. Tiba-tiba selesai itu kita angkat kan rame-rame ke teras tempat penginapan. Oke, Di halaman. Iya, kami angkat, terus kami kasih minum, masih nggak sadar kan. Masih nggak sadar saat itu posisinya, terus tiba-tiba kejang badannya. Badannya kejang, kayak orang step kejangnya itu. Iya. Pokoknya kejangnya itu mungkin sekitar 3 sampai 5 menit kejangnya itu. Itu tambah buat apa? Kita jadi semakin jadi panik. apa yang dilakukan Nah, oleh teman-teman? kita juga kan bingung kan, Hmm. apa karena habis makan durian? Karena posisi kami itu sebelum pergi, kami itu ada tempat orang jual durian, kami mampir saat itu. Ya karena durian situ murah kan. Durian, bahasa kita duren. Nah, Oke, jadi nah yang kita pikir dilakukan- kan pada saat kejeng itu apa habis makan durian atau habis makan nasi bungkus yang kita beli di jalan tadi. Karena kalau kita makan nasi bungkus tadi, kayaknya nggak ada reaksi apa-apa dari teman-teman kan, sudah makan 10 menit tadi kan. Nah kita lihat panik juga kan kita, kok ini tiba-tiba kejeng, ini mengeluarkan busa tiba-tiba. Ngeluarin busa. Iya. Tapi sebelumnya ada penyakit kah atau apa sebelumnya kan? Kalau Bisa jadi seperti itu. untuk orangnya sendiri itu memang ada penyakit mah. Oke, Tadi itu. tapi nggak ada penyakit Nah, kayak ayan. memang rutin itu orang yang temen itu emang sering tuh bawa apa obat mah itu memang, karena nggak tinggal obat mah kan. Kita pikir kan habis makan durian ditambah obat mah, mungkin dari itu kita cek lagi nih dalam mobil nih tempat apa tas obatnya. Oh masih lengkap semua, nggak ada obat yang dimakannya kan. Nah selesai itu kita panik lah kan saat itu, mau dibawa kemana, karena untuk posisi tempat apa kesehatan, rumah sakit atau puskesmas itu kan Jaraknya susah. jauh gitu ya. Jaraknya jauh kalau untuk rumah sakit, karena daerahnya itu kan paling apa ujung ya, paling ujung dari tempatnya itu. Kalau mau ke rumah sakit tuh harus ke kotanya dulu, di Muara II kan untuk rumah sakitnya. Jadi kalau di situ ada puskesmas. Nah kita itu panik. Nah terus pada saat kejadian di situ juga, memang penduduk di sana tuh sedikit, nggak terlalu ramai, bisa dihitung. Kalau teman-teman pernah ke sana, teman-teman pasti tahu berapa penduduk jumlah di Ranau itu bisa dihitung. Oke, jadi kita Iya. jadi disensusin dulu gitu. Heeh. Lanjut. Nah setelah itu kan kita panik semua nih. Kenapa nih kan? Kita pikir ini keracunan, tapi nggak mungkin kalau keracunan kan begitu. Atau habis makan durian atau apa ayan atau bagaimana kan? Bingung kan? Kita panik nih. Kita gotong nih kan mau ke tempat puskesmas. Ada warga katanya bawa ke puskesmas aja. Jarak antara tempat penginapan ke puskesmas? Posisinya kan tuh gelap nih. Dari penginapan kita itu jalannya aja tuh lampunya jarang untuk di daerah itu. Jadi gelap semua lihat pandangan itu. Ditambah kita panik kan, sambil lari-larian semuanya kan, dan pada nggak berani juga untuk Keluar. bukan keluar sih, tapi menetap ke dalam. Semua pada keluar, pada panik, Oke. minta cari pertolongan bantuan warga. Tapi warga sana memang Jarang. jarang ada. Terus kita juga dilihatin aja, nggak ada apa dikasih arahan atau petunjuk lah. Oh jadi Didiemin kayak gitu. masih sempat Iya. memanggil warga untuk minta tolong gitu. Iya, keluarga minta tolong. Bukan Nah terus ada penjaganya itu juga nggak tahu di mana, cuman ada seekor anjingnya aja saat itu. Oh, Yang penjaga mes itu nggak ada. Setelah kita bayar, penjaganya itu nggak tahu kemana, Lepas karena tangan halamnya gitu ya? luas kan, Lepas lepas tangan. tangan. Nah jadi kita panik kan. Nah adalah kayak padepokan silat itu, PSHT, tempat padepokan silat. Di mana di lokasi? Di lokasi itu sekitar lumayan jaraknya itu sekitar
500 meter lah. Itu 500 kita bawa temen tuh nggak pakai mobil, Berjalan. berjalan kaki. Oh, Terus tapi juga digotong atau digendong? digotong, Atau gotong orang 3 yang gotong. Termasuk saya juga ikut gotongnya. Jadi ada puskesmas. Nah, puskesmasnya itu ya namanya di daerah kan. Jadi untuk fasilitasnya kan mungkin kurang memadai kalau untuk di daerah itu sendiri. Jadi kita ada puskesmas, dibawa ke sana. Teman ini sudah nggak kejang lagi. Oh, sudah sadar? Belum sadar? Tidak kejang tapi masih belum sadar. Oke. Masih posisi keadaannya itu pingsan. Sampai ke sana di rumah sakit, bukan rumah sakit, puskesmas. Itu kita cukup lama juga itu manggilnya itu karena orangnya nggak ada. Oh, sepi juga. Sepi. Karena memang puskesmas kan udah tutup Karena nih kalau posisinya di malam-malam. situ kan sedikit penduduknya. Nah, ada orang di situ memang yang jaga puskesmas itu. Kita nggak tahu juga orang itu backgroundnya itu memang kesehatan atau iya atau cuma sekedar hanya pembantu kesehatan saja kan. Jadi kasihlah suntikan itu, nggak tahu suntikan apa yang dikasih oleh orang kesehatan itu. Disuntik masih belum sadar. Sudah disuntik belum sadar, tiba-tiba sadar sendiri teman ini tadi. Langsung muntah. Setelah disuntik? Iya. Setelah disuntik tuh masih belum sadar. Seketika berapa menit sadar, langsung muntah. Nah setelah itu pingsan lagi teman ini tadi. Pingsan lagi, nggak sadarkan diri kan. Bingung kita sudah panik semua saat itu kan. Jadi hampir saya juga itu ikut juga merasakan hampir pingsan juga. Karena posisi saya di samping teman yang lagi terkena masukan tadi mungkin ya bisa dikatakan ya. Nah posisinya saya itu kan di dekat teman tuh yang lagi sakit itu, yang sakit atau kemasukan karena belum tahu juga kan, belum tahu jelas itu. Nah hampir juga itu saya tuh merasakan yang aneh juga di puskesmas itu, banyak keranjang kosong kan, cuman ya kosong, namanya puskesmas kan memang tidak aktif kan untuk pelayanan kesehatan karena Kalau malam terbatas. hari kan? Karena posisinya malam hari itu. Malam hari posisinya. Nah posisinya saat itu saya juga kan pikirannya kosong sehingga penglihatan saya itu jadi gelap juga. Gelap juga. Jadi ikut pingsan juga. Bukan saya tapi mungkin kan kuat kan. Udah itu enggak. Jadi kan posisinya temen itu kan masih tergeletak tuh, belum sadar juga. Setelah muntah itu terbaring lagi kan, nggak sadarkan diri. Nah terus saya ini hampir juga tuh kena juga tuh, kayak aneh tuh di dalam tubuh saya tuh, badannya lemes terus penglihatan saya tuh gelap kayak rasa mau orang pingsan gitu. Padahal nggak ada kan rasa mau pingsan, tapi gelap pandangan kita sudah lihat orang tuh. Belum makan bukan? Bukan, kita sudah makan kita. Oh sudah ya. Sudah banyak makan tadi. Nah hampir ya, tapi untung kan saya tuh ngucap. Iya. Beristighfar. Beristighfar pada saat itu posisi saya yang saya alami saat itu. Kok pandangan saya ini kan melihatnya hitam semua, kayak kosong gitu kan. Aneh, lihat teman-teman tuh kan pada aneh juga. Ya ada rasa mual kan, tapi ditahan terus juga keadaan juga fisiknya juga kayak lemes. Terus pandangan tuh sudah kosong, sudah hitam tuh. Lihat yang lampu terang tuh di dalam ruangan itu jadi gelap. Kayak kunang-kunang tapi gelap. Nah, terus saya beristighfar pada saat itu. Mungkin sekitar iya, beristighfar kan. Mungkin cukup lama juga sambil duduk nih. Sempet di ini duduk sama teman juga. Tanya kenapa? Iya, kenapa Kim? Kenapa Kim katanya? Masih kan diem. Kita masih beristighfar tadi. Nah, alhamdulillah kita baikan lagi. Tapi cuma itu nggak enak badan tuh. Nah temen ini ternyata sadar juga. Sama-sama sadar. Iya sadar. Barengan jadi. Sadar sudah. Ditanya kan, kamu kenapa ini bisa pingsan muntah-muntah kan? Ditanya ya. Apa minum obat kan? Tidak kata dia. Enggak minum obat katanya, masih habis makan durian kan? Enggak juga kan? Aneh kan? Nah dari situlah yang banyak kejanggalan pada saat di mes tadi. Iya, jadi pas kami setelah sadar di puskesmas itu kita kembali lagi nih ke tempat penginapan tadi. Kembali lagi ke tempat penginapan.
dan kami tanya-tanya dulu ke warga kan. Oh ternyata ya harus kita tuh tanya-tanya dulu larangan-larangan di situ tuh apa. Terus juga jadi pelajaran juga pada saat kita sudah menjelang masuk waktu maghrib atau malam hari kan. Apalagi ditambah ada gonggongan suara anjing kan. Itu kita masih penesan. Nah itu jadi pelajaran juga bagi kita. Ketika waktunya sholat ya harus sholat untuk maghrib itu. Bukannya dengan bercanda. Ya. Nah jadi kita di situ memang balik lagi ke penginapan, terus ada warga kan, kita tanya-tanya juga, dikasih petunjuk nih larangan-larangan di sini nih apa, karena kan tempatnya itu kan pelosok nih, banyak orang asli juga kan di sana. Ya larangannya kan macam-macam ya, namanya tempat yang kita jarang pernah kita ke sana kan, apalagi baru pertama kali kan ke sana. Jadi ya banyaklah masukan dari warga-warga di sana untuk mengenai larangan-larangan ya. Yang penting jaga sikap aja katanya di sana itu. Oke, jadi bermalam di sana, adakah kejadian? Akhirnya kami di situ untuk memutuskan balik. Tidak jadi nginap sana? Iya, untuk balik ke mana? Bukan balik ke Palembang, tapi balik ke tempat daerah yang lain untuk jalan lagi kan. Oh, itu jam berapa? Itu sekitar jam 9. Oh, jadi jam 9 langsung bergegas untuk ke lokasi lain? Iya, ke lokasi lain, tapi tidak diputuskan oleh warga, jangan, karena tempatnya ini rawan. Rawannya itu masih banyak kayak begal yang kayak pakai senjata api. Oke. Ya kecepek bahasanya kalau di sana itu. Jadi tidak diputuskan warga untuk kembali lagi pulang, tapi untuk pindah ke penginapan. Karena memang ceritanya dulu di tempat kita inapi itu memang sering terjadi, banyak orang pendatang tuh banyak hal-hal aneh. Ada yang lihat penampakan, ada yang lihat hal-hal yang tidak pernah dilihat ya. Seperti itu. Nah jadi kita untuk memutuskan pindah ke penginapan yang sebelahnya, hotel. Hotel itu memang lumayan sih, bagus. Jadi nyaman kita tinggal di hotel itu. Jadi bayar lagi kita ke hotel itu. Nah jadi kita memutuskan untuk pindah ke hotel ke sebelahnya. Karena memang sih jarang tempat penginapan itu. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk keanehan, kalau melihat sosok itu nggak ada penampakan atau apa, tapi banyak hal-hal janggal pada saat itu. Mungkin kita tuh digangguin ya, mungkin ada salah juga kan dari kita juga di sana. Iya. Ada etika lah. Iya, mungkin kita di sana kan kebanyakan bercanda tadi, mungkin sehingga terbawa kan. Iya, benar. Kalau ada merasa apa? Mungkin penunggu-penunggu di situ jadi terganggu. Iya, merasa terganggu oleh kedatangan kita tadi. Memang sebenarnya kalau dengar cerita abang tadi juga agak bingung bang. Kok kalau kita mau ke WC aja pintu tuh harus ditutup? Iya. Nggak bisa lewat Dari pintu awal belakang. tuh udah aneh memang. Iya. Itu sih. Jadi begitu teman-teman. Jadi malam ini kita udah denger nih 2 cerita dari abang-abang kita, Abang Emer dan juga Abang Hakim, mengenai pengalaman hidup mereka tentang hal-hal mistis. Salah satunya ya. Mungkin dari teman-teman kita, dari Mas Sandy boleh? Ya jadi kalau kita bisa flashback lagi ke belakang cerita si Emer tadi, bahwa kejadian yang mungkin memang tidak melihat secara langsung, tetapi hal-hal kejanggalan yang tidak masuk akal yang bisa jadi hal itu dari makhluk yang tak kasat mata tadi gitu kan. Tapi akhirnya si Emer tadi bisa sembuh dan beraktivitas pada saat ini gitu ya. Dan juga yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi, yang kisah nyata yang dialami sendiri ya oleh teman-teman gengnya yang menginap di suatu tempat yang kita tidak tahu tempat itu. Dan dari dari cerita yang kita dengarkan tadi ya, kita harus ada etika lah. Pada kita menjadi tamu, kita harus ada etika bagaimana cara kita menempatkan di lokasi yang kita tempati gitu ya. Jadi demikian episode kali ini. Jika ada teman-teman yang mempunyai cerita-cerita yang janggal atau bisa melihat atau secara langsung
atau menceritakan apa ya, orang-orang Ya, tentang keanehan-keanehan yang tidak masuk akal atau tak kasat mata, bisa menghubungi Ya, sedang kita aja. DM kita aja. Demikian untuk episode kali ini. Semoga dapat menghibur teman bercerita sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Join channel. Like and subscribe, jangan lupa ya. Yeah. Terima kasih ya. Pening.